Bagi saya, organisasi itu adalah kebutuhan. Bahkan saya sempat berpikiran bahwasannya saya akan berorganisasi sampai akhir hayat lewat teori kebutuhan Abraham Maslow yang memposisikan aktualisasi diri sebagai kebutuhan yang paling tertinggi di antara kebutuhan-kebutuhan yang lain. Wadah, tempat untuk kita mengaktualisasikan diri, tempatnya adalah organisasi. Halo Sobat Ikom, kembali lagi di Humanicom Talks. So, di episode kali ini kita akan bahas topik yang menarik nih. Tebak coba apa? Topik mengenai organisasi. Lebih tepatnya sih benefit berorganisasi bagi mahasiswa. Nah, ngomong-ngomong soal berorganisasi, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita, Kak Kanda Nur Alim Syarif. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Nah, boleh tanya-tanya dikit nih Kak. Sekarang Kakak kesibukannya apa? Akhir-akhir ini? Iya. Akhir-akhir ini di akhir bulan kemarin, soalnya sibuknya di akademik. Wah. Tapi alhamdulillah di awal bulan ini mungkin sebagai berkahnya menuju bulan suci Ramadan sudah selesai, sehingga di bulan suci Ramadan ini kesibukannya lebih ke masjid karena di luar dari organisasi kemahasiswaan, alhamdulillah jadi pengurus masjid juga, remaja masjid maksudnya. Wah. Sehingga kesibukannya itu lebih pada mengurus masjid. Oh iya Kak. Nah, ngomong-ngomong tadi Kakak bahas soal organisasi kemahasiswaan nih. Kakak selama ini sedang berada di organisasi mana saja saat ini? Untuk saat ini ada 4 SK organisasi yang saya pegang. Ada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Takalar, ada Raja Wali Garda Pemuda Indonesia DPW Kabupaten Takalar, ada Karang Taruna Desa Muncung Kumba, ada Mahasiswa Pancasila DPD Kabupaten Takalar. Oh ya, satu lagi di luar dari itu tadi ada, karena saya juga anggap itu sebagai organisasi, Iya. sebagai ketua remaja masjid. Wah. Alhamdulillah. Sangat luar biasa ya. Jadi kapan nih Kakak ini mulai tertarik untuk berorganisasi? Persoalan tertarik pada saat saya, jujur, pada saat saya berada di dalam organisasi itu. Awalnya karena ada panggilan senior, mungkin seperti itu kasus-kasus umum mahasiswa baru yang sering dipanggil sama seniornya. Tapi kesyukuran atau rasa syukur yang cukup besar pada saat itu, alhamdulillah, karena saya ikut sama senior, dipaksa ikut masuk di organisasi pada saat itu, sehingga seiring berjalannya waktu, karena awalnya saya juga anggap bahwasanya organisasi itu tidak baik untuk akademik awalnya, tapi seiring berjalannya waktu ternyata organisasi itu sangat menarik. Bisa saya sampaikan karena sudah ada beberapa organisasi yang saya lalui, sehingga semakin hari semakin ada daya tariknya saya berorganisasi. Bahkan saya sempat berpikiran bahwasannya saya akan berorganisasi sampai akhir hayat. Wah, luar biasa sekali. Nah, apa sih organisasi pertama yang pernah Kakak masuki? Apa yang pertama kali lah organisasi yang Kakak gabung? Karang Taruna. Oh, jadi Karang Taruna ya. Karang Taruna. Kalau organisasi kemahasiswaan ya Kak? Organisasi, kalau boleh jujur, saya sebenarnya pertama dekat dengan organisasi kemahasiswaan itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Tapi lagi-lagi karena prinsip saya, apa yang terjadi itulah yang terbaik. Sehingga pada saat itu seiring berjalannya waktu, mungkin saya belum ditakdirkan untuk aktif di situ, sehingga saya mencoba keluar sedikit dari kampus. Saya bahkan 3 kali ikut basic training himpunan mahasiswa Islam. Wah. Tetapi lagi-lagi saya hanya kader lepas pada saat itu. Setelah saya mengikuti kaderisasi formalnya, saya ditakdirkan untuk kembali ke Takalar setelah basic di HMI, dan ketemulah saya di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Setelah saya dapat informasi, saya juga dapat hidayah untuk mengikuti
Kalau di PMI itu namanya masa penerimaan anggota baru. Oh iya iya. Jadi Karena mulai mungkin ya. karena di kampung juga cabangnya, sehingga saya lebih aktif di situ. Karena budaya-budaya juga di sana, artinya teman-teman yang ada di organisasi itu kita satu bahasa, satu budaya dan sebagainya. Iya. Menjadi salah satu alasan saya aktif di organisasi tersebut. Oh ya, mungkin karena lebih gampang untuk beradaptasi ya kak. Betul. Ya, apa sebenarnya alasan utamanya kakak? Kayak misalnya nih, ada sebuah organisasi, misalnya organisasi A. Apa alasannya kakak kayak, lah saya gabung deh di organisasi itu. Apa yang bikin kakak tertarik gitu? Kita memilih salah satu organisasi. Iya iya. Soalnya persoalan pilihan organisasi, apalagi kita mau masuk atau menyentuh persoalan organisasi kemahasiswaan, itu tergantung dari setiap individu. Lagi-lagi saya tidak melihat bahwasanya oh organisasi itu seperti ini, ya. Tapi karena seiring berjalan waktu saya anggap bahwasanya organisasi yang saya masuki itu adalah organisasi yang punya orientasi pemahaman terkait agama dan kebangsaan, juga tidak terlepas yang namanya kemahasiswaan, sehingga ketemulah saya di organisasi PMI. Oh, jadi lebih ke orientasi atau tujuan organisasi ini untuk apa, baru kakak merasa tertarik untuk bergabung dalam organisasi tersebut. Iya nih kak, bagaimana sih tanggapan kakak soal kan sekarang nih mahasiswa, contohnya kami nih ya angkatan 2020 masuk di saat masa pandemi, dan banyak sebagian besar dari kami itu memilih untuk tidak join dalam organisasi dan bahkan tidak tertarik sama sekali untuk ikut berorganisasi karena mereka pikir organisasi itu tidak penting dan hanya membuang-buang waktu. Bagaimana menurut kakak? Persoalan masa pandemi saya juga sebut sebagai era disrupsi, di mana keseharian kita lebih banyak di dunia maya. Orang-orang yang menganggap bahwasannya tidak penting itu berorganisasi dan sebagainya. Sebelum saya menanggapi pernyataan itu, Iya. saya harus menyampaikan bahwasanya bagi saya organisasi itu adalah kebutuhan. Saya sangat banyak sangat banyak alasan saya kenapa saya anggap bahwasanya organisasi itu adalah kebutuhan. Di luar dari itu saya coba kuatkan pernyataan saya lewat teori kebutuhan Abraham Maslow yang memposisikan aktualisasi diri sebagai kebutuhan yang paling tertinggi di antara kebutuhan-kebutuhan yang lain. Aktualisasi diri itu bisa kita dapatkan dan punya banyak wadah tempat untuk kita mengaktualisasikan diri. Tempatnya adalah organisasi. Sehingga saya menganggap bahwasanya organisasi ini bukan hanya sekedar mengisi Waktu luang saya, iya. bukan hanya sekedar saya membangun jaringan, tapi di luar dari itu organisasi itu bagi saya sampai saat ini adalah sebagai kebutuhan yang paling mendasar. Berdasarkan tadi juga teori kebutuhan dari Abraham Maslow bahwasanya kebutuhan tertinggi adalah aktualisasi diri. Untuk aktualisasi diri, tempat yang paling tepat adalah berorganisasi. Jadi kebutuhan untuk berorganisasi itu kak, kalau menurut teori yang kakak sampaikan itu melebihi dari kebutuhan yang kebutuhan primer, sekunder dan tersier seperti itu kak. Wah, luar biasa. Nah, selama kakak berkecimpung di banyak organisasi ini dan bisa dibilang kakak sudah berpengalaman lah dalam organisasi. Nah, apa sih efek dan pengaruh atau dampak positif yang kakak dapatkan di kehidupannya kakak selama kakak berorganisasi? Kalau saya ingin menyampaikan manfaat yang saya dapatkan selama saya berorganisasi sampai saat ini, mungkin tidak cukup waktu yang diberikan oleh panitia menyampaikan manfaat-manfaat atau feedback berorganisasi. Tapi satu contoh kecil yang bisa saya bagi ke teman-teman, waktu SMA masih menempuh jenjang pendidikan sekolah menengah atas, kelemahan yang saya dapatkan dari diri saya itu tidak mampu mengeluarkan satu kata pun di depan umum. Wow. Itu sesuatu yang hampir bagi saya
mustahil saya lakukan mengucapkan satu kalimat saja di depan umum. Untuk public speaking ya Kak Itu berarti? public speakingnya. Wah. Tapi alhamdulillah masuk di ilmu komunikasi jadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar, dan saya anggap juga ilmu komunikasi ini sebagai salah satu alasan saya bisa mengaktualisasikan diri saya, bisa menggapai cita-cita yang waktu SMA itu saya anggap mustahil bisa berbicara di depan. Iya, iya. Alhamdulillah takdir Tuhan memang tidak pernah salah. Saya ditakdirkan untuk kuliah di ilmu komunikasi, padahal awalnya bukan ini prodi pilihan saya, prodi cita-cita saya, maksud saya bukan pilihan pertama. Tapi alhamdulillah setelah berjalan waktu ternyata ilmu komunikasi itu luar biasa. Kemudian diperhadapkan juga di konteks yang lain, saya berorganisasi, ternyata ilmu komunikasi dengan organisasi itu harus kita padukan. Ibaratnya Sinkron, ya. kalau menurut dekan sebelumnya bahwasanya mahasiswa sosial politik laboratoriumnya adalah organisasi. Iya, iya, benar sekali Kak. Ya. Kalau saya juga mau kerjutkan bahwasanya ilmu komunikasi itu wajib berorganisasi. Iya. Kemudian Kak, bagaimana sih tanggapannya Kakak ini mengenai dengan orang-orang, kan ada nih kadang mahasiswa yang terlalu mungkin saking sukanya berorganisasi sampai lupa nih dengan akademiknya dan menjadi sangat-sangat organisatoris. Bahkan ada di beberapa kasus itu kita dapatkan seperti mahasiswa yang semesternya mungkin sudah dibilang tidak bisa disebut lagi semesternya karena sudah sangat lama di kampus karena perihal mengurus soal organisasi. Bagaimana tanggapan Kakak? Secara pribadi, sebenarnya kita sebagai manusia, prinsipnya saya bukan persoalan out of the box. Yeah. Apa yang sering dikatakan oleh orang-orang sana, juga pernah dikatakan oleh presiden kita, bahwasanya marilah kita keluar dari zona nyaman itu. Iya, benar. Justru itu menurut saya yang kemudian membuat kita lupa dengan kegiatan-kegiatan di luar dari zona itu. Maka saya mengajak teman-teman ketika berorganisasi, marilah kita memperluas zona itu supaya kegiatan apapun itu, baik itu akademik, organisasi, itu terasa nyaman karena zonanya kita sudah perluas ke semua wilayah, sehingga orang-orang yang tidak bisa memanajemen persoalan itu, saya anggap orang yang belum mampu memperlebar atau memperluas zona nyamannya. Jadi kuncinya itu apa ya? Kita itu memperlebar dan memperluas zona nyamannya kita. Jangan keluar dari zona nyaman, karena keluar dari zona nyaman itu akan membuat kita jenuh, karena bukan pada feelnya kita, bukan pada kesukaannya kita. Tapi coba kita perluas zona itu, jadikan segala sesuatu itu adalah kesukaan kita. Semuanya kita anggap suka. Saya suka misalnya kuliah, saya suka berorganisasi, sehingga mudah untuk memanajemenkan semuanya. Sekira seperti itu. Iya Kak. Nah soal manage waktu nih Kak, kan banyak nih mahasiswa-mahasiswa yang pusing pikirkan bagaimana sih caranya biar organisasi itu ada porsinya, pas porsinya, dan akademik pas porsinya. Nah ada nggak sih tips-tips dari Kakak kayak cara untuk manage waktu, terus cara untuk kayak organisasi dan akademik ini berjalan beriringan? Perlu saya sampaikan bahwasanya sebelum saya menjawab pertanyaan itu, organisasi dan akademik saya anggap bagaikan burung yang kemudian ingin terbang tinggi ke angkasa berekspresi. Jadi ibaratnya adalah akademik ini itu adalah sayap kirinya atau sayap kanannya, organisasi ini adalah sayap kirinya. Sehingga kalau misalnya salah satunya tidak ada, maka burung itu tidak akan mampu terbang tinggi berekspresi di udara. Sehingga semuanya harus ada. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita membagi waktunya supaya kita bisa aktif di organisasi, kita juga bisa aktif di akademik. Itu bisa dikembalikan kepada diri sendiri, bahwasanya bagaimana dia membuat satu buku agenda. Kalau saya seperti itu, kita buat satu buku agenda, misalnya hari ini kita akan seperti ini, bagaimana, di mana atau apa yang menjadi agenda prioritas. Jadi kita harus bagi yang mana agenda primer, yang mana agenda sekunder.
Jadi Oh, iya. jangan biarkan kita yang kemudian dipengaruhi oleh agenda itu. Usahakan kita yang kemudian memanajemenkan semua agenda itu. Misalnya hari ini, oh ada agenda aku di organisasi. Oh jam 10.30 ada kuliahku. Iya, iya. Artinya kita catat semua dalam buku agenda kita, buku harian kita. Nah, itu buku individu yang memang kita bawa kemana-mana. Supaya setiap buka, oh jam ini ada kuliahku, ada agenda seperti ini ternyata. Jadi suatu saat kalau misalnya ada panggilan dari orang lain di luar dari agenda ini, Iya, iya. dan juga kita anggap masih belum termasuk prioritas atau kebutuhan atau keharusan untuk saya datang ke sana, ya tidak apa-apa, kita bukan tolak sih, tapi kita prioritaskan agenda yang ada dalam Ya, dikesampingkan dulu ya, Kak. Ya. agenda yang sudah kita buat. Iya. Saya kira seperti itu untuk bisa manajemenkan agenda kita. Jadi poinnya di sini kita tuh harus buat to do list lah, Kak. Kayak apa sih yang paling penting kita lakukan hari ini dan apa yang seharusnya kita lakukan besok, seperti itu ya, Kak. Nah, boleh tidak Kakak cerita sedikit soal pengalaman-pengalaman Kakak selama Kakak berorganisasi, pengalaman yang menarik atau suka dukanya mungkin, Kak? Sekira suka duka dalam berorganisasi itu sangat banyak, mulai dari bagaimana kita bersolidaritas. Tapi yang paling berkesan atau yang paling sering punya kesan dalam setiap organisasi, baik itu di organisasi internal kampus ataupun eksternal kampus, itu pada saat ada program atau kita menjalankan program kaderisasi. Oh iya. Solidaritasnya antara misalnya sesama pengurus, bagaimana pada saat kita makan satu piring kita berdua atau satu tempat daun pisang kita sama-sama makan, itu saya kira hal atau momen yang kemudian sulit untuk saya lupakan bahkan beberapa tahun ke depan. Misalnya saya pernah ternyata di wilayah itu, saya pernah makan sederhana itu, saya pernah makan dengan beralaskan pisang dan sebagainya. Sekira hal-hal yang sederhana itu yang membuat organisasi itu cukup berkesan. Dibandingkan misalnya organisasi-organisasi yang ada keterikatannya dengan partai politik dan sebagainya yang memang ada donatur tetapnya. Saya kira di luar dari itu saya lebih berkesan itu kalau misalnya ada organisasi kita sakit, mereka sakit semua. Satu rasa ya, Kak, satu rasa. Ya. Saya kira duduk sama rata berdiri tanpa raja. Iya, benar. Kurang lebih seperti itu. Sangat. Itu yang paling berkesan bagi saya. Saat kita makan bersama, beralaskan, artinya sesuatu yang sangat sederhana yang kemudian membuat itu sangat berkesan. Sebuah momentum yang mungkin sepertinya tidak akan bisa kembali dan mengulang kembali ya, Kak. Sangat menarik. Dan itu sangat ingin kita ulang sebenarnya. Tapi tidak mungkin kan, Kak ya? Iya. Ngomong-ngomong soal organisasi nih, Kak. Selama ini karirnya Kakak di organisasi kan sudah cukup banyak. Nah, ada mungkin pesan-pesan Kakak nih bagi audiens untuk mengajak mereka, ayolah join berorganisasi. Organisasi itu seperti ini mungkin, Kak. Jadi untuk teman-teman audiens, sebenarnya kita jangan menganggap bahwasanya organisasi itu akan menghambat kegiatan-kegiatan saya yang lain, terkhususnya kegiatan-kegiatan akademik. Iya, Kak. Ya. Kenapa saya mengambil atau menyampaikan dari awal bahwasanya organisasi itu adalah kebutuhan? Coba kita lihat bagaimana teori kebutuhan dari Abraham Maslow, bahwasanya ada beberapa kebutuhan kita sebagai manusia yang harus kita penuhi. Salah satu kebutuhannya adalah makan, minum, dan sebagainya, sosial. Tetapi di antara 4 kebutuhan yang disampaikan oleh Abraham Maslow, tingkat kebutuhan tertinggi ada pada aktualisasi diri dan sosial afiliasi. Dan 2 poin itu bisa kita dapatkan di organisasi. Maka marilah kita berorganisasi, karena kita akan diajarkan segalanya dalam berorganisasi. Segala sesuatu bisa kita dapatkan dalam berorganisasi. Wah. Terus satu lagi, sebagai mahasiswa,
Saya tidak menganggap dia sebagai mahasiswa kalau misalnya dia tidak pernah menyentuh yang namanya berorganisasi. Wah, lumayan Iya. ya Kak. Jadi saking Pentingnya luar biasanya, sebuah saking organisasi. pentingnya selama saya berorganisasi yang saya dapatkan, saya bahkan berani menganggap bahwasanya mahasiswa yang kemudian tidak berorganisasi, maka harusnya label itu ditarik dari dirinya. Kenapa? Mahasiswa punya tanggung jawab besar. Iya, benar sekali Kak. Kalau secara umum mahasiswa dianggap sebagai agent of change, tapi saya menganggap bahwasanya mahasiswa tanggung jawab besarnya di luar lebih besar dari itu, bukan hanya sebagai agent of change, karena agent of change itu dia hanya sebagai produk kebaikan dan sebagainya. Iya Kak, benar. Dia hanya penyebar kebaikan. Misalnya ada kebaikan, maka tugasnya kita sebagai manusia menyebarkan kebaikan itu. Tapi sebagai mahasiswa, saya anggap bahwasanya tanggung jawab yang harus dimiliki oleh mahasiswa bukan terlalu kecil, itu agent of change. Dia harus menjadi sebagai pelopor perubahan, pelopor kebaikan. Jadi dia harus menjadi gardanya. Dia harus menjadi orang yang mempelopori. Makanya mahasiswa harus inovasi, kreatif dan sebagainya. Jadi dia harus terdepan dalam hal-hal kebaikan, hal-hal perubahan menuju yang lebih baik. Dan itu bisa kita dapatkan dalam berorganisasi. Wah, luar biasa sekali Kak. Oke, jadi bisa kita simpulkan teman-teman bahwa berorganisasi itu merupakan hal yang sangat penting dan hal yang paling diprioritaskan dalam kehidupan kita. Sebagai mahasiswa tentunya organisasi menjadi sebuah wadah untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan yang semestinya kita lakukan. Oke, baik, mungkin kita akan ketemu lagi di next episode Humanicom Talks, dan untuk episode kali ini sampai jumpa. Don't forget to subscribe, like, comment, share, and last but not least, jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. See ya!